Mulai dengan huruf sa ya. Sa. Ya, sifatnya dia ada huruf namanya hamas. Jadi suaranya bunyi, berdesis ya. Sa. Jadi jangan langsung buka mulut tapi ditekan dulu. Sa. Ya. Jadi dia lebih kedengar ketika selain sifatnya hamas. Jadi satu huruf hijaiyah itu memiliki beberapa sifat. Di antaranya tadi hamas itu sendiri. Biasanya dia lebih kerasa terdengar ketika sukun. Itu misalkan as. Ya, coba dibaca as. Nah, dari satu coba sa, si, su. Ada suara desis di situ. Nah, itu dia namanya hamas. Nah, selain itu kalau di sukun biasanya dia ada yang namanya sifatnya rakhoah, mengalirnya suara ketika mengucapkan huruf tersebut. Misalkan minal jinnati wan nas. Nah, terakhir itu ada aliran suara desis ya, mengalirnya. Biasanya disukun dia astaghfirullah. Nah sinnya itu mengalir, nggak ditahan as tapi dia mengalir ya, dialirkan suaranya karena namanya sifatnya rakhoah. Nanti ada, jadi dalam huruf hijaiyah itu kalau kita bahas secara keseluruhan, satu huruf minimal itu punya 5 sifat ya. Di antaranya kemarin kita sudah bahas jahar gitu ya, sifatnya jelas. Kemudian ada yang namanya hamas, ada lagi yang namanya nanti rakhoah, kemudian bainiyah ya, ada lagi ada istifla, intifal, itbaq dan sebagainya. Itu bagian dari klasifikasi sifatul huruf hijaiyah. Nah, di luar itu ada lagi hukumnya. Jadi kaidah tajwid atau tahsinul Quran itu pertama belajar makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Makhraj dari kata kharaja. Makhraj diambil dari kata kharaja yakhruju ya, ukhruj atau kharjan yang artinya keluar, tempat keluar. Nah, ini jadi setelah kita sudah belajar tempat keluarnya, posisinya, maka sifat hurufnya yang sama-sama kita dalami, kita pelajari supaya kita benar ya cara membacanya. Langsung ke huruf sa lagi, coba sa. Sambil agak sedikit tersenyum Pak. Sa. Nah, jadi jangan mengucap sa tapi kitanya jutek gitu ya. Ya kan kayaknya marah gitu, jangan lepaskan suaranya tapi dengan posisi sedikit tersenyum. Sa. Ya, tidak beban, tidak dengan mengalir. Si, su, sa, si, su. Nah, jadi saya ingatkan kembali untuk kaidah fathah, kasroh dan dhamma itu. Kalau fathah sifatnya dibuka apa mulutnya ya. A, ya kan, sa, kebuka. Kalau i turunkan nih giginya. I, coba lihat i, si. Kemudian ketika u monyongkan su. Nah, jadi jangan sampai bilangnya su tapi mulutnya nggak monyong, berarti belum pas cara makhrajnya itu ya. Kemudian lanjut ya ke da, di, du, dadidu. Nah, kemudian sada. Nah, jadi usahakan ketika ketemu huruf yang pendek kita baca satu, jangan dibiasakan sada. Jadi ntar kebiasaan yang kayak begitu Pak, jangan sampai. Jadi kita udah belajar mendisiplinkan diri untuk melafalkan sesuai bentuknya. Kalau panjang kita baca panjang, pendek kita baca pendek ya. Satu harokat itu diibaratkan satu ketukan. Sa, da, sada. Nah, yang pertama terpisah kan, sin sama dalnya terpisah. Yang kedua kita sambung, jadi lebih cepat jaraknya. Kemudian sya. Jadi sya itu keluarnya di antara ada udara yang keluar dari pinggir gigi itu dengan posisi gigi tertekan. Sya. Coba sya, shi, shu. Nah, ya jangan salah. Ini dua huruf kembar, yang satu beda tai lalat gitu ya bahasa mudanya, titiknya 3. Jadi jangan ketertukar nih, dua ini yang fatal Pak. Kayak syahadat itu pakainya sin atau pakai shin besar. Ash ya kan? Sin. Ketika kita bilang ashadu itu lain artinya nanti Pak. Ya. Syahada yusyahidu, menyaksikan ya kan artinya. Ashhadu. Nah, sinnya dialirkan itu namanya.
Asyhadu. Nah, ada kan di situ namanya tadi mengalirnya suara rokhwah gitu ya bagiannya nanti. Kemudian ke ra. Ya, ra. Ra. Lidahnya ujung pangkal lidah itu menempel ke langit-langit atas mendekati gigi. Ra. Ya, memang ada getaran sedikit tapi enggak begitu enggak. Yang lebih kuat ketika kasroh dia. Mir, nah lebih kedengar dia suara getarannya. Tapi ketika fathah sama dhamma itu enggak terlalu terdengar kuat, tapi dia tetap ada. Coba ra, ri, ru, ra, ri, ru, ar, ra, ri, ru, ar, ra, ri, ru, ar, ar, ar-Rahman. Ya kan dialirkan situ ar-Rahman. Kemudian coba aja ya sya, ra, syara. Kita kan dari awal ya sa, da, sada, sya, ra, syara. Kemudian so. Hurufnya sod ya, ini ya dibacanya so karena dia fathah. So. Jangan so. Ente jangan so ya, so. Da. Soda. Coba so. Si. Su. Ya, da. Di. Du. Nah, ini 3 huruf yang kemiripannya mendekat nih. Pertama sa, kedua sya, ketiga so, ya. Sola. Coba. Sola. Coba so si su. As. Ya, as. Beda sama as. Ya, coba kita bedakan ya, coba. Sa, sya, so. Si, shu, su. Kemudian su, shi, su, shu, su. Nah, fathah semua, kasrah semua, doma semua. Kemudian as, ash, as. Nah, beda kan? Alam nashrah laka so. Nah, laka sodrok, jangan sadrok ya, tapi sod pakainya. Coba sodrok. Sodr itu artinya dada ya. So, sodr. Ya, so-nya terbaca so, jangan sadrok. Huruf so itu tetap dibacanya so, jangan dibaca jadi turun ke sa, ya kan? Alam nasrah. Nah, lain itu. Kemudian langsung ya lanjut ke bawahnya ya. Do. Ro. Coba do, di, du, ro, ri, ru, do, ro, doro. Jadi ketukannya lebih cepat karena satu ya, disambung dan tidak panjang. Kemudian bawahnya ya sana, basa, syata, masa, tharo. Nah ini tha jangan ketukar lagi nih, ini baru lagi ya, ini kan beda posisi pak makrosnya. Tha itu mirip sama zal sama zo ya, zolimin ya, bukan do ya, tapi zo yang perutnya besar, titiknya ada alifnya, kemudian ada titiknya, itu zo. Posisinya di tengah gigi atau mendekati gigi seri bawah ya, za, sa, zo. Nah, bedanya kalau zo itu dia naik pangkal lidah belakangnya ya, ini ujung lidah, yang ini pangkalnya nih mengangkat zo. Nah yang ini sa ya, beda sama lain tuh tadi sa, sya, so sama sa. Nah kita akan latihan ini ke Rubik ini ya nanti ya. Ini yang membedakan apakah titiknya 3 juga? Sama dia geriginya, perutnya. Kalau ini langsung ya, titiknya 3 tapi nggak ada geriginya ya. Bedanya kan sa, misalkan surat Ad-Duha yang terakhir itu fahadits. Nah kalau antum baca fahadis salah, yang benar adalah
Fahaddits. Walaupun dia di akhir sukun, harus dibaca lidah posisinya harus di tengah-tengah kedua gigi seri. Coba Pak lihat. Sa, si, su, as, fahaddits. Hadis. Ya kan? Beda sama hadis. Kedengaran suaranya mirip kalau sekilas. Tapi yang peka biasanya udah tahu oh ternyata beda gitu, ya. Kembali ke sa. Ya. Sa, ro, saro, so, ha, soha, na, ma, nama, a, za. Posisinya sama kayak huruf sa, Pak, nggak berubah. Za. Dia ini kan gigi nih, dua ya gigi ya. Lidahnya di tengah-tengah atau mendekati gigi seri bawah. Sama dia posisinya. A itu jangan lupa Pak, di sini ya, di kerongkongan, di khalqun, bukan di hidung. Sebagian masih ada yang membaca dari ke alamin, kedengarannya biar kedengaran huruf ain, tapi beda Pak. Nih a sama a. Lebih berat ke sini, ke tenggorokan ya. Lagi a, za, aza, kemudian sa, ya, saya, so, la, sola, gha. Dialirkan ya hurufnya ya. Itu rokhahnya berjalan. Ya, jadi beda sama go. Nah, kita sebagian masih ada yang membaca goiril, tapi ghairil yang benar. Dia makhrajnya sama kayak huruf kha di sini. Tenggorokan juga. Ha, alif, ha, ain, gha, kha. Di sini semua sama ha. Ini tenggorokan semua posisinya. Ini kita bicara posisi ya, tempat makhrajnya dikeluarin dari mana dia. Gha, dibedakan antara go sama gha. Ya, coba gha, ghi, hu, ag. Jangan dipantul ya, ditahan. Ag. Nah, agak dilamakan rakhwanya. Ag. Ghawa. Nah, kemudian wa, ingat posisinya gimana? Wa. Dari monyong maju mulutnya, wa, tarik ke belakang. Itu yang benar. Ghawa. Kemudian sya, qo, syaqo. Ya, kemudian ke bawah, kain sekarang. A, da, ada, ba, a, ba'a. Huruf ba itu kedua bibir Pak, syafatain nempel. Ba. Jangan sampai kita buka mulut langsung ba. Tapi harus nempel enggak? Ba. Sifatnya begitu ya. Lanjut ke 3 huruf nih Pak yang bawah. Ba, a, da, ba'ada, ba'ada. Sama kan ketukannya kan? Ba'ada. Kalau mau dipercepat juga bisa, tapi tetap satu ketukan atau satu harokat. Selanjutnya qara, a, ta, ra'ata. Semuanya dibaca pendek ya, jangan sampai sudah ada yang dipanjangkan. Kemudian ta, a, ra, ta'ara, a, ta, ra, atara, ra, ta, a, rata'a, so, a, ba, so'aba, so. Udah ya tadi ya. 2 ya sama ya. Oh iya sama dia. Beda bentuknya Pak. Yang satu ainnya dia terpisah, yang satu tersambung. So'aba sama ya. So'aba. Kemudian ya, gha, do, ya ghada, ha, yang bawah. Ya godo dua kan 2 kali ya, sama dia. Jadi dia terpisah dengan tersambung. Kalau yang terpisah kita baca agak jeda, kalau yang sambung langsung. Ha, za, ra. Hadza ra. Ja, a, la, ja'ala, sya, ta, ka, syataka, na,
nabagha, nabagha. Jelas ya kira-kira ya. Jadi memang ini kebagian huruf yang tricky, agak-agak mengecoh ya, karena mirip. Kemiripannya huruf sin, shin, sod sama tha. Jadi untuk sin, shin sama sod memang posisinya hampir sama. Di san dia, di lidah sama di gigi. Kalau huruf za ya, za sama huruf tha itu dia di kedua gigi seri. Ya, posisinya. Jadi ada udara yang keluar dari mulut ketika mengucapkan huruf sa sama za. Tuh, ya. Sama zo. Di sini nggak ada huruf zo ya, cuma ada do doang. Ya, boleh ya, coba dari Pak, silakan. Sola, doa, sa, syako, ada, ba'a, ba'ada, ba'ada, ro'ata, ta'ada.